Halo, welcome to my channel. Hai buat teman-teman di rumah. Ketemu lagi dengan kami, saya sendiri ya, Batman Family Channel. Sebelumnya mohon maaf ya buat teman-teman karena ya sibuk banget ya dari pekerjaan dan lain hal, baru sempat lagi bahas buat konten tentang visa engineering lagi. Kali ini saya akan mengupas tentang pertanyaan teman-teman yang masuk di channel YouTube kami ataupun di IG. Oke, kita langsung aja. Puji Tuhan, saat ini saya ada di luar ya, cukup bagus cuaca dan mendukung, tidak panas dan tidak mendung, ada angin juga. Oke, kita langsung aja. Check it out. Pertama, cara apply visa engineering. Ini sudah pernah saya bahas ya buat teman-teman. Saya akan bahas detail singkat aja. Nanti untuk detailnya silakan dilihat video kami tentang Q&A visa engineering, kalau nggak salah part 1 atau 2. Jadi cara apply visa engineering, pertama, magang ke Jepang harus selesai 3 tahun karena dapat surat JITKO. Berikutnya harus minimal D3, yang berikutnya harus minimal N3 bahasa Jepang, dan umur dan pengalaman itu tergantung perusahaan penerima. Jadi yang harus itu yang saya sebutkan tadi. Kalau mau sudah dilengkapi semua, silakan. Mau jalur mandiri atau mau jalur pakai pihak ketiga atau LPK. Saya persilakan buat teman-teman yang mana lebih cocok dan lebih comfortable. Next, Bang, apakah Fakultas Teknik Prodi Pendidikan dan Teknik atau Teknik Informatika atau Teknik Komputer bisa apply visa engineering? Sangat bisa Mas, yang penting teknik sih ya, D3. Dan syarat yang berikutnya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa minimal N3 ya, dan juga pernah magang ke Jepang. Kalaupun belum pernah magang ke Jepang, silakan pakai jalur mandiri, cari job hunter sendiri seperti Sinar Jaya, Rekon ataupun yang lain lah, banyak kurasa perkembangan di Indonesia ataupun di tempat lain ya. Jadi silakan cari dan bisa apply. Kalau enggak ya pakai pihak ketiga seperti saya ke Jepang ini. Yang berikutnya ya, Bang, visa engineering bisa enggak bawa adik dan kakak? Saya katakan tidak bisa Mas. Ini bawa adik dan kakak dari visa engineering tidak bisa, karena tidak ada hubungan langsung dengan pemegang visa tersebut. Yang berhubungan langsung itu ya istri dan anak yang bisa dibawa, karena menjamin kita si penerima visa engineering itu. Jadi kalau mau bawa adik dan kakak ya mungkin pakai penjamin. Kalau Mas sudah permanen atau ejo visa, silakan bisa menjamin adik dan kakak, atau mungkin bisa datang melalui visa turis, ya terserah. Kalau bawa melalui visa engineering adik dan kakak, no. Next, Bang, TG ke visa engineering bisa nggak? Sepengetahuan saya ya, untuk sekarang ini tidak bisa, tapi tidak tahu nanti. Kalau saya sih sarankan, karena TG ini kan ada dua tahap ya. Pertama, TG pertama dan TG 2. Dan sepengetahuan saya, mohon maaf kalau salah tolong dikoreksi, TG 2 itu udah hampir sama kayak visa engineering. Jadi percuma, sayang kalau mau dipindahin, ngapain sih ya? Sabar aja TG 2. Jadi ya sabar ya, memang butuh waktu sih, mungkin TG pertama mungkin 5 atau berapa tahun, sabar lagi TG berikutnya. Ya namanya juga perjuangan kan ya di hidup ini, ya silakan tunggu aja, usah dirubah-rubah deh, capek kalau dirubah. Oke Bang, visa engineering bisa buy itu enggak? Ini pertanyaan menjebak. Sebenarnya kalau saya bisa bilang, kalau saya jawab bisa, nanti wah bisa nih kata Abang. Saya menjawabnya secara aturan sih tidak bisa buat teman-teman, karena apa? Kita kan sudah ada spesialis kan di engineering itu kan. Jadi kalau kita buy itu terus ketahuan, bakal bahaya untuk perpanjangan visa kita. Tidak bisa. Mendingan nggak usah deh ya, sudah ribet-ribet hidup nih ya, terus aja itu ya. Oke. Yang berikutnya, Bang, umur 29 tahun, S1 nih Bang, teknik mesin lagi, dan punya N3, apakah masih wajar? Waduh Mas, pertanyaannya ini pertanyaan yang berbobot. Wajar lah, umur 29 tahun masih muda,
dan S1 lagi teknik mesin, N3 punya, silakan terbuka, apalagi syaratnya semua bisa, semua terpenuhi. Walaupun Mas saya nggak pernah magang ke Jepang nih, silakan pakai jalur mandiri, silakan. Apalagi N1 sayang, terus cari informasi sebanyak-banyaknya, jalur mandiri atau pihak ketiga, silakan. Karena ini sangat terbuka buat syarat yang Mas katakan tadi itu sudah tercukupin semua. Next, Bang, visa engineering harus D3 atau sarjana? Lulusan SMA atau SMK atau STM sudah pernah ikut BLK teknik mesin, apakah bisa? Jadi saya katakan ya, visa engineering kan kita kan minimal kan D3. Jadi kalau ada pertanyaan SMA, SMK atau SMKK atau yang lain, nggak bisa. Minimal D3. Kalau udah minimal D3, tanya SMA, SMK ya nggak bisa. Yang kalau ditanya lagi, Mas, bisa nggak ini saya BLK nih, dengan BLK teknik mesin di BLK-nya, bisa nggak? Kalau dia bukan D3 nggak bisa, karena ini syarat utama dari imigrasi. Jadi menurut saya nggak usah ditanya-tanya lagi lah seperti itu ya. Bingung saya jawabnya. Nggak sih, maksudnya kalau yang utama itu kan harus D3. Jadi kalau BLK, SMA, SMK itu nggak bisa, karena ini sudah syarat ya Mas ya, buat teman-teman dari imigrasi, bukan dari saya ya. Kalau dari saya mah mungkin bisa, tapi imigrasi tidak bisa. Next, Bang, misal ada teman di Jepang nih, jalur mandiri, terus menawarkan kerja menggunakan visa engineering untuk lulusan S1 teknik mesin, apakah itu legal atau non legal? Jadi gini Mas ya, kalau bilang legal atau nggak legal sih ya, ini saya nggak bisa jawab secara konkret karena saya nggak tahu teman Mas itu di mana di sini, dan bisa nggak cross check. Yang bisa cross check kan itu Mas saya sendiri. Jadi dulu saya mau cerita, sebelum saya ke Jepang kan banyak LPK yang memberangkatkan itu, bisa berangkat, tapi saya nggak bisa cross check melalui webnya mereka, atau melalui mungkin foto-foto orang yang berangkat, atau melalui situs mungkin Facebooknya dia atau apa. Kalau nggak bisa ngecek, agak ragu saya, walaupun dia teman di Jepang ya. Siapa tahu nanti, kita nggak tahu kan, namanya juga kita harus berpikiran dulu macam-macam, karena kan berhubungan sama uang kan banyak Mas, jumlahnya sangat besar. Jadi ya yang bisa menjawab itu silakan cross check sendiri, mungkin melalui Facebook, melalui webnya beliau, atau seperti kayak teman saya yang angkatan di bawah saya yang berangkat ke sini, ke Jepang nih, dia waktu mau ke Jepang dia cross check, dia cari webnya, dia dapat kontak orang, dia telepon yang bekerja sini, dia cross check betul, itu lebih baik supaya kita comfortable. Kenapa saya bilang ini? Karena nominal uang yang akan kita kasih itu cukup besar, jadi perlu hikmat dan juga kebijaksanaan dalam memutuskan ini nggak menipu atau menipu. Oke, berikutnya, Bang, untuk visa engineering di imigrasi Jepang, apakah bisa dicek kalau sudah masuk di imigrasi Jepang? Ya buat teman-teman nggak bisa, kita nggak bisa intimidasi ataupun tanya gimana saya, nggak bisa, karena itu udah haknya mereka memutuskan nanti gimana. Kita tinggal ya banyak berdoa lah ya, karena kalau urusan sama di atas Tuhan ya, kita cuma bisa berdoa. Kalau Tuhan punya rencana ya pasti akan berangkat. Oke, tidak bisa ditengok-tengok lah, itu bisa lah. Kalau bahasa Palembang, tengok-tengok dikit-dikit lah, tidak bisa ya. Nah, yang berikutnya, Bang, kalau di tempat saya banyak engineering tapi pakai jasa tembak atau palsu, kenapa bisa lulus Bang ya? Nah, ini juga pertanyaan yang saya dapatkan ya Mas ya, buat teman-teman. Waktu saya di Jepang, saya banyak informasi bahwa itu berangkat melalui sana, di daerah sana dia pakai semua nembak, bayar segala macam. Kenapa bisa? Mungkin dia bekerja sama dengan orang universitas yang mengeluarkan jasa itu, dan orang dalam, jadi ya secara langsung ya asli, walaupun dia nggak belajar nembak, ya kan. Tapi ya itu kan menurut aku tergantung kita ya Mas ya. Walaupun imigrasi tidak bisa ngecek, karena kan itu keluar langsung dari pihak fakultas atau universitas yang bersangkutan yang mengeluarkan. Walaupun dia tidak bisa mengecek dan bisa meloloskan, tapi kan tergantung kita. Apakah kita mau berangkat ke Jepang itu melalui jalur seperti itu, yang bohong segala macam. Kalau menurut saya sih, saya nggak mau, karena itu kan berhubungan sama
buat makan kan ya, buat anak istri. Jadi mendingan jujur aja lah ya. Jadi kalau mereka bisa berangkat melalui ijazah tembakan, ya saya persilakan buat teman-teman yang mungkin pikiran tidak sama-sama saya pendapatnya. Next ya. Pak, kalau perempuan lulusan S1 teknik informatika, belum ada pengalaman kerja di Jepang, bisa bikin visa engineering? Bisa dan sangat bisa. Tapi ini kan Mbak Cynthia Paramita ya. Ya mungkin Mbak Cynthia mungkin lebih lebih banyak ekstra cari informasi untuk keberangkatan ini, karena ini kan Mbak E kan belum pernah ke Jepang ya, bukan bekas mantan ataupun belum pernah ke Jepang 3 tahun. Jadi mungkin jalur mandiri lebih tepat kalau saran saya. Jadi silakan cari lembaga ataupun job hunter yang bisa memberangkatkan ke Jepang ya. Siapa tahu kalau itu memang jalannya Mbak ya atau teman-teman ya bisa ke Jepang. Oke. Yang berikutnya buat teman-teman, Bang, saya S1 teknik mesin lagi ikut program JISUSE. Tapi di tempat magang saya tidak ada job engineering atau otomotif, hanya ada perikanan. Kalau bisa tidak diajukan visa engineering, tapi saya masih tahap bahasa Jepang level N5. Sekali lagi saya katakan ya buat teman-teman, kalau kita kemampuan bahasa Jepang N5 itu nggak bisa, karena ini kan namanya syaratnya kan diajukan kan ya ke ke pihak imigrasi. Jadi kalau kita coba N5 ya kemungkinan besar pasti nggak lolos. Kita kan ini kan ngajuin itu melalui syarat yang diajukan oleh imigrasi. Jadi kalau N5 tidak bisa Mas. Dan kalau semua tidak ada job desk di perusahaan JISUSE atau Kensusi atau magang yang sekarang Mas kerjakan, cari lain. Saya juga nggak ada hubungannya. Dulu saya Kensusi atau JISUSE atau magang dulu di bidang pengecoran. Sekarang saya balik di bidang otomotif, nggak ada hubungan, bertolak belakang. Tapi ya itu bisa, dan nggak usah harus sama. Next, sekarang magang di Jepang dan setelah punya S1 pendidikan, apa bisa setelah habis kontrak daftar visa engineering? Sekarang magang di Jepang, tapi sebelum berangkat ke Jepang punya S1 sarjana pendidikan. Dan setelah pulang nanti dari Jepang bisa ngajuin visa engineering? Nggak bisa Mas, karena itu S1 pendidikan, bukan S1 teknik. Jadi kalau mau ya ambil D3 tekniknya, karena ini kan kita visa engineering, namanya teknik kan ya, engineering. Jadi harus teknik dong, nggak ada lagi ke SPD atau yang lain. Jadi silakan. Kalau Mas seperti ini ya mungkin tamat magang bisa ngajuin ke TG, karena TG nggak ada hubungan ke minimal D3 tadi, karena TG itu kan nggak ada syarat seperti itu. Jadi silakan, menurut saya coba ke TG aja. Oke, mungkin itu dari saya buat teman-teman. Mungkin sebenarnya banyak sih ya, saya udah catat sudah banyak, cuman baru sempat ini yang belum sempat saya balas jawab. Jadi kalau ada pertanyaan lagi silakan, saya akan coba menjawab, membantu, ataupun pengen sharing konsultasi silakan. Oke. Buat teman-teman jangan berputus asa, tetap semangat mencari masa depan, karena kalau kita udah benar caranya dan berserah berdoa, pasti Tuhan bukan jalan. Oke, sampai ketemu lagi dengan kami Batman Family Channel in Jepang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share kalau ini bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan di konten tentang visa engineering. God bless you.